Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sore, Pak. Oke, hari ini saya mau masuk ke praktikum ya untuk Tableau. Teman-teman udah pada install belum? Pastikan jangan lupa install karena tugasnya hari ini itu, tugas week kelima itu nanti Anda diminta menampilkan join table ya. Ada 2 table yang akan saya join. Satunya formatnya Excel, yang keduanya adalah CSV. Nanti kita join, kita masukkan ke dalam Tableau. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa, gitu ya. Oke, baik, saya share screen dulu ya, Bro. Bentar ya. Oke, ini materi kita yang kemarin ya. Anda harusnya sudah download Tableau. Link downloadnya udah saya posting di YouTube ya, di video YouTube saya di description-nya itu saya masukin link untuk download Tableau. Oke, Anda seperti download seperti biasa. Kemarin kayaknya sudah praktekin ya. Anda juga bisa juga langsung ke ini ke tableau.com gitu ya. Tableau.com nanti Anda ambil yang trial aja, trial for Tableau for free gitu. Memang kalau yang berbayar harganya lumayan ya teman-teman ya. Nanti Anda masuk start free trial, Anda masukin sign up ya, nama Anda, kemudian emailnya apa, organisasinya masukin aja Universitas Indonesia Membangun gitu ya. Company size-nya hitung aja berapa, 200 atau 10.000 gitu. Departemennya IT gitu. Job role-nya apa nih? Job role-nya, nah ini bisa student gitu. Nah regionnya apa? Regionnya Indonesia. Nah ini nomor telepon, biasanya saya masukin nomor telepon handphone saya. Kemudian request for free trial. Nanti dari situ akan dikirimkan link untuk aktivasi Tableau kita. Nanti udah selesai aktivasi, baru bisa kita gunakan, gitu ya, teman-teman ya. Kira-kira tampilannya seperti ini ya, teman-teman, kalau Anda sudah aktivasi. Kayak gini ya, nanti akan muncul kayak gini. Downloadnya normal ya, seperti biasa. Pilih yang sesuai dengan laptop Anda ya. Kalau laptop Anda 64 bit ya pilih yang 64 bit. Kalau yang 32 bit ya 32 bit. Kalau 32 bit saya rasa nggak ada di link downloadnya. Anda harus cari lagi ya. Masukin aja, searching aja ya. Tableau 32 bit. Nah ini yang versi trial ya. Jadi begitu kita login lagi dia akan muncul expired date-nya ya. Ini saya tinggal 11 hari lagi. Saya mau cobain besok kalau misalkan itu sudah expired, saya mau masukin email saya yang lain gitu ya. Oke, terus mana nih? Oke, ini ya. Oh iya, Anda cari ada nggak Tableau 32 bit? Nah ini ya. 32 bit. Cari yang 32 bit ya. Tinggal download terus diinstal. Jangan dipaksain laptop Anda 32 bit diinstal 64 bit nggak bisa. Kalaupun bisa nanti berat ngehang. Oke, ini kemarin saya udah jelasin ini instalasinya standar ya. Nanti Anda dapat file exe-nya, kemudian Anda double klik,
tinggal ikutin next saja ya. I have read gitu ya. Kemudian install gitu aja. Nggak ada yang sulit ya untuk proses instalasinya. Kemudian seperti ini. Masuk nanti Anda akan ada pilihan kayak gini nih, teman-teman. Start trial atau activate with the product key. Kalau Anda langganan bisa activate with product key. Tapi saya nggak menyarankan gitu ya. Anda gunakan yang versi trial aja, start trial. Nanti kalau Anda activate with product key nanti akan muncul ini activation. Tapi kalau start with free trial ini dia akan muncul kayak gini. Registration-nya itu ya. Nah, nanti Anda diminta memasukkan email. Ini masukin email, udah email, register gitu ya. Setelah itu udah register komplit. Kalau udah register komplit nanti Anda udah bisa menggunakan. Jadi kalau Anda double klik, tampilannya kayak gini, teman-teman. Ini tampilannya dari Tableau ya. Di atas ini ada file menunya gitu ya. Dan di sini ada pilihan Tableau server ya, teman-teman. Anda kalau memang Anda punya Tableau server di tempat lain gitu, di cloud mana gitu, Anda bisa masukin URL-nya di sini. Kemudian di connect. Nanti Anda bisa akses. Kemudian kalau Anda mau buka open file, Anda mau connect-kan ke file, Anda bisa connect-in ke Excel ya, TXT, JSON, kemudian akses PDF, spasial, statistical file, kemudian nah ini ya. Ini semua support nih, teman-teman. Anda tinggal lihat aja Tableau Workbooks dan segala macam. Ya, tergantung ketersediaan datanya nanti ya. Atau Anda mau connect-kan ke server ya. Kayak gini ya. Ini connect server, tinggal pilih aja. Vertica, Web Data Connector, JDBC atau ODBC. Atau yang lainnya nih. Nah ini, more-nya seperti ini. Selama ada di sini, harusnya di support ya. Support. Ini save data source-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau slide dulu deh. Application terminologi ini udah kemarin. Nah, ini ya tampilannya. Ini nanti kalau kita masuk ke workspace belum. Nah, oke. Nah, ini kalau kita mau connectable ya, nanti tinggal dipilih aja. Anda mau connectable filenya yang mana gitu ya. File asal Anda, file data Anda itu formatnya apa? Nanti tinggal pilih. Saat ini saya mau connect ke Excel ya. Excel nanti file ini akan saya share ya. Akan saya upload di Google Doc. Nanti saya posting di komentar YouTube deh. Ya, nanti tinggal ini double klik. Dia akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Ini tandanya file kita udah masuk. Nanti kita tinggal munculin aja. Anda tarik ini ya. Order, drag and drop aja. Tarik ke sisi kanan. Nah, dia akan proses. Nanti akan memunculkan data. Nah, ini datanya ya. Ini data yang ada di file Excel tadi ya, teman-teman ya. Ada row ID, order date ya. Ini kalau kita geser ke kanan banyak datanya. Sampai ke shipping cost, order priority ya. Ini file aslinya ini. Kalau kita buka file aslinya. Oh iya, suara saya jelas ya? Soalnya rekaman kemarin saya pakai headset malah nggak jelas. Nggak tahu antara jack konektor saya atau konektor di laptopnya ya. Soalnya kalau saya pakai laptop saya yang lain yang Mac normal. Nah ini datanya sama ya teman-teman. Jadi data yang di sini itu ditarik ke dalam Tableau ya. Ini ada dua sheet yang di sini ya. Ada orders, ada people.
Ya, di sini yang saya munculkan hanya yang order. Kalau Anda mau tarik people bisa juga tarik sini juga. Oh, ini jadi connection. Nah, ini ya. Ini people. People ini ada person, ada region ya. Seperti ini. Saya mau remove dulu ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat tipe data ya, tipe data dari masing-masing kolom. Nah, ini kalau Anda mau lihat tipe datanya tinggal diklik aja nih yang atasnya. Kalau ini number gitu ya. Kemudian ini string, ini apa? Order data. Kemudian ini data juga harusnya. Data. Nah, ada juga. Nah, ini yang globe nih. Ini geographic role-nya. Kemudian ini tinggal Anda klik-klik aja. Tipe datanya Anda bisa kelihatan. Oke, kemudian di order ini saya mau konekkan dengan data saya yang ini CSV. Ini data CSV-nya. Nah, ini ada bisa buka CSV dengan file Excel, tampilannya kayak gini ya. Ini juga bisa dirapin juga ya dengan data dan segala macam. CSV formatnya gini, return, order, region ya. Untuk di laptop saya dia separasinya, pemisahnya adalah koma. Ada di beberapa laptop yang lain separasinya titik koma. Ya, teman-teman. Nanti ini jadi jadi catatan juga Anda dalam menampilkan datanya. Oke, nanti Anda double klik di di logical table-nya ini order ya. Nah, udah. Kemudian Anda pilih data source-nya. Oh, ini. Anda add ya, Anda tambahin filenya. Anda pilih, karena tadi formatnya CSV, maka kita pilih yang TXT, text file. Karena ini bisa dibuka pakai TXT juga. Kalau CSV itu Anda pilih yang TXT. Kalau CSV ya. Nanti akan keluar filenya kayak ini. Ya, CSV. Comma separated value. Seperti ini aja. Double klik. Dia akan proses. Nah, ini menggambarkan connection ya teman-teman nih. Dua table antara order dan global superstore. Nah, di sini adalah ada pilihan ya teman-teman ya. Ada yang inner ya. Inner itu menggambarkan irisan keduanya. Jadi ada data di order, ada data di global superstore return. Nah, itu yang ditampilkan di sini adalah data yang ada di keduanya, ada di order dan ada di global super return. Ini kalau inner. Kalau left itu, maka data yang ada di file order ditampilkan semuanya, ditambah data-data yang ada di global superstore return. Tapi data yang di global superstore return ini adalah data yang ada juga data yang beririsan dengan file order ini ya. Ini kalau left ya. Kemudian kalau right ini kebalikannya teman-teman. Jadi semua data yang sebelah kanan, ini sebelah kanan nih. Ini left, ini right ya teman-teman. Order itu left, global superstore return itu adalah right-nya, kanan ya. Ini kiri, ini kanan. Oke. Kalau yang kita pilih yang kanan, yang right-nya itu, maka akan dimunculkan semua data-data di global superstore returns. Berikut dengan data yang ada di order yang beririsan dengan global superstore return. Nah, ini data yang di global superstore return nih. Ini data-datanya yang di CSV tadi. Oke, kalau yang ini adalah data yang di Excel tadi nih. Data yang di Excel ya. Ditambah data yang ada di global superstore return yang ada irisannya dengan order. Kalau ini adalah data semuanya, teman-teman. Semuanya, data order dan data global superstore return itu dikeluarin semuanya. Ini seperti ini.
Nah, boleh jadi nanti Anda dalam begitu narik CSV-nya, boleh jadi nggak akan muncul connection ya, atau muncul tanda seru di sini ya. Nanti Anda tinggal klik di sini, klik di sini di sebelah kanan di Global Super Story Term-nya itu, kemudian nah Anda pilih text property ya teman-teman. Sini ya, klik kiri aja, kemudian pilih text file properties ya. Nah, ini sini ya, teman-teman ya. Pastikan di sini koma. Defaultnya sebenarnya koma, teman-teman. Tapi ada juga yang beberapa menggunakan semikolon ya, semikolon ya apa? Standar di laptopnya. Tapi harusnya dengan koma ini kalau misalkan dia sudah koma, harusnya dia bisa langsung connect ya. Kemudian text qualifier-nya itu automatic, karakternya UTF-8, kemudian lokalnya English Indonesia ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan pilih yang live. Nah, ini live. Oke. Oke, live. Nah, ini teman-teman bisa keluarkan nama Anda ya. Anda bisa apa? Edit nama Anda. Di sini bisa dimasukin misalkan oke. Nah, ini teman-teman sebenarnya tugasnya cuma sampai sini nih. Anda tinggal munculin doang nih seperti ini. Kemudian Anda masukkan nama Anda di sini ya. Kemudian Anda lakukan print screen ya di sini. Print screen, copy, tinggal paste ke dalam file pengumpulan tugas atau bisa doc atau dan sebagainya. Kemudian kalau udah muncul connection di sini ya, kita juga bisa melakukan separate ya, pemisahan. Di sini saya lakukan pemisahan, bisa split ya teman-teman. Loading. Oh, nah ini teman-teman ya, di sini kan di filenya ada dash ya teman-teman, CA dash 2014 dash AB dan seterusnya dash gitu ya. Kita bisa lakukan split di sini. Kalau kita pilih split gini aja, dia akan langsung split per dash nanti dia. Ini CA, ini kemungkinan nanti ke depannya ini akan dimanfaatkan untuk location, ini tahun ya. Ini kode booking ya atau kode bayar mungkin. Nah ini saya nggak tahu nih kode apa. Biasanya kalau Anda bikin apa bikin sistem informasi penjualan kan di sana ada nomor faktur dan segala macam ya. Nah itu bisa dipisahkan dengan metode itu ya. Oke. Atau bisa juga Anda melakukan custom split. Nah, ini custom split. Custom split ini kita bisa milih ya teman-teman ya. Mau yang di split yang mana? Yang first, last, all gitu ya. Kalau kolomnya yang mana? Yang berapa nih? Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4 ya, teman-teman. Kemudian separator yang mana nih? Kalau di sini kan dipisahin sama pakai dash, berarti kita bisa pakai dash. Kalau misalkan di filenya dipisahinnya pakai semikolon gitu ya, udah pakai semikolon. Atau dia pakai kolon gitu ya, maka bisa menggunakan separatornya itu kolon ya teman-teman ya. Kalau di sini pakai dash, oh ya, saya harus tutup nih. Delete ya. Takutnya double. Oke, bisa delete datanya. Kemudian kita klik di sini custom split, kita ketikkan dash gitu ya. Saya mau keluarin kotanya nih, inisial kota yang di depannya. Kita pilih yang first ya. First hitungannya kolom pertama dari yang
awal gitu ya. Kolom pertama dari yang awal. Dari first-nya nih. Oke, kemudian Anda klik OK. Oke, tinggal cek di sini ya. Mana dia? Ini dia. Ya teman-teman ya. Oke, ini hasil speed kita gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini ada yang warna biru nih, garis lainnya warna biru gitu ya. Kemudian ada yang warna kuning gitu ya. Ya. Kemudian ada yang nggak ada warnanya teman-teman. Nah, kalau biru itu apa sih? Nah, biru itu menggambarkan ini adalah biru data yang ada di kolom orders. Nah, ini biru nih. Berarti ini data-data yang ada di kolom order ya. Kemudian yang kuning ini di sini ya. Global Superstore ya. Ini kuning. Nah, ini kuningnya teman-teman ya. Sini ada data yang beririsan dengan order adalah return ya. Kemudian order ID, region gitu ya. Kemudian ada udah 3 itu doang. Oke, di sini ada 3 data, ada return, order ID, dan region. Ini data yang di sini nih teman-teman nih, yang irisan di sini nih, tengah-tengahnya. Ini data ini adalah irisan dengan data yang ada di kolom order. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum saya lanjut lagi. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Ini Pak, yang dimasukkan di dalam tabel ini kan berarti antara 2 tabel gitu Pak ya, yang diambil gitu ya. Yang pertama tadi ada yang berbentuk tabel berbentuk Excel ya Pak ya, kalau nggak salah. Satunya sama apa tadi ya, satunya lupa. Ya. Sehingga nanti dia digabungkan gitu kan. Intinya nanti dia penggabungan antara tabel 1 sampai 2 sehingga membentuk suatu informasi yang ada di bawah ini kan maksudnya Pak. Ya. Ya, tuh. Gimana terus? Ya. Nah, terus kalau untuk tugas yang kemarin kan kalau tidak salah itu sampai dengan yang tadi yang pertama sebelum di-split gitu aja Pak ya. Oh, ada ya. Oke. Ya, oke. Kalau untuk kita kan pakainya sistem trial nih Pak. Mungkin kan cuma 14 hari gitu ya. Kalau seandainya kita tidak bisa masuk lagi, berarti nanti kita harus mendaftarkan email lagi atau gimana tadi Pak? Nah itu tadi udah saya bilang di awal gitu teman-teman nih. Kalau dia expired, saran saya sih reinstall kemudian register lagi pakai email yang baru. Oke, berarti kita uninstall terlebih dahulu gitu Pak ya. Oke, ya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, kalau mahasiswa saya di web digital marketing ya, itu dia punya 15 email harusnya. Kalau 15 kali 2 minggu bisa 30 minggu. Iya. Oke Pak, itu nanti bisa. Ya, soalnya saya kalau yang resmi lumayan mahal harganya. Ya, Cuma benar, Pak. ratusan ribu sih nggak apa-apa ya, 100.000 gitu ya. Ya. Tidak masalah. Cuma kalau mahal kasihan juga Anda baru belajar. Benar Pak, karena kan ini masih awam juga gitu kan. Iya. Untuk larinya seperti apa sih? Kalau saya lihat sih mungkin kalau kita membuat email merge ya, mungkin kan di situ kan kita ada penggabungan antara Excel ke Word gitu Pak ya, ada data gitu ya. Jadi ada data alamat, ada kota, ada nama, itu kan nggak salah kalau tidak salah kan kita bisa masukkan di Office Word sehingga nanti kita bisa ambil tuh di merge-nya apa, nama, alamat sehingga kita tidak mengetik bolak-balik. Kalau saya lihat sih mungkin hampir seperti itu Pak ya, cuma kan bedanya di sini kita berbentuk tabel gitu kan. Ya. Digabungkannya gitu ya. Sebenarnya prosesnya kalau Anda pakai Excel juga bisa juga. Cuma kalau menurut saya ini lebih memudahkan nanti dalam memodifikasi tampilan ya, tampilan akhir grafisnya mau kayak gimana gitu ya. Ini kalau saya klik di sheet-nya ya, ini data source-nya, Anda bisa klik sheet-nya di sini. Nah ini kita bisa tampilin nih grafik yang mau kita sajikan ya, modelnya seperti apa. Tinggal pilih aja yang kira-kira memang bisa memudahkan kita dalam atau bisa memberikan informasi kepada
stakeholders-nya ya. Siapa aja, bisa jadi pimpinan, bisa jadi direktur dan segala macam. Kalau dia ngelihat data source kayak gini, bingung juga nih kalau cuma based on Excel ya. Dia susah juga menganalisis. Tapi kalau dia udah ditampilin dalam bentuk grafis, biasanya dia akan mudah menganalisis. Oke, terima kasih, Pak. Oke, teman-teman gitu. Selanjutnya, selanjutnya Anda bisa ini nih masuk ke sheet ya. Nah, di sheet ini di sini ada terus ini deh. Nah, di sini ada apa? Ada data yang dari Global Superstore Return ya. Ada juga yang dari orders. Nanti kita mau nampilin yang mana nih misalkan. Nah, cara nampilinnya gimana? Cara nampilinnya simple juga kalau di slide-nya. Kejauhan. Nah, ini yang tadi ya. Di order tab, ini data type-nya, kemudian join other. Nah, ini multiple connection, join data, split column. Oh, belum masuk ya. Oke. Di sini bisa kita tarik nih teman-teman. Data apa yang mau kita munculkan ke dalam grafiknya, misalkan apa ya, data penjualannya dong ya. Masukin segmen. Coba kita masukin produk dulu deh. Produk. Ya, kita lihat dulu datanya. Ship date. Pada salesnya. Sales quantity, discount, profit, shipping cost. Sales quantity, profit, shipping cost. Oke. Masukin saja coba salesnya. Kemudian kita masukin profit. Kemudian kita masukin years, tahun. Ship date. Bukan ship date. Ship date, order date. Order date. Order ID. Oke. Yang order ID. Kita masukin country. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman ya.
tampilan grafis, penjualan, dan juga profit. Penjualannya dulu deh. Ya, ini penjualannya. Berdasarkan negara ya. Kita bisa lihat, bisa langsung evaluasi dari sini ya. Penjualan-penjualan di beberapa negara yang memang bagus ya penjualannya ini, kayak tadi Australia, kemudian ada China, ada France, ada Jerman, India, Indonesia masuk ya, Meksiko dan segala macam. Nah, dan juga ada di US ya, United States, ini juga yang bagus penjualannya. Nah, ini juga bisa jadi memudahkan nih pemegang kepentingan ya atau stakeholders untuk menentukan nih kira-kira target sales ke depannya yang perlu dioptimalkan yang mana. Apakah di negara-negara yang penjualannya besar ataukah negara-negara yang di penjualan itu masih kecil ya, perlu booster gitu ya. Nanti bisa dianalisis juga nih kenapa di Albania penjualannya kecil sekali ya gitu ya. Kemudian kita juga bisa tarik tadi ada profit ya. Sorry. Salah sih nggak apa-apa deh. Kelihatan juga di sini. Nah ini seru nih teman-teman ya kalau kita lihat penjualan dan profit ya. Di sini ada di kolom kiri ini adalah sales-nya, kemudian di sebelah kanan ini adalah profitnya nih. Kalau kita lihat di sini Argentina gitu ya, sales-nya 57.000 tapi profitnya minus gitu ya. Profitnya minus. Nanti bisa dievaluasi nih dia kenapa ini memudahkan stakeholders juga untuk mengevaluasi kenapa penjualannya ada gitu. Kenapa dia bisa minus gitu profitnya. Harusnya kan penjualan sebanding ya dengan profit. Kalau penjualannya besar, profitnya besar. Ini ada masalah apa nih kayak di Nigeria gitu ya. Penjualannya kecil cuma 54.000 tapi profitnya minus 80.000. Apa yang jadi masalah? Apakah biaya operasional yang masalah gitu ya ataukah yang lainnya? Ini juga tampilannya kita bisa modif ke beberapa tampilan, cuma enggak. Oke. Ini harusnya kita pilih di awal. Oke, kemudian lagi kategori customer. Nah, ini juga bisa kita tampilin nih salesnya. Apakah tadi di negara-negara yang profitnya besar ternyata salesnya diskonnya gede ternyata gitu ya. Enggak juga ya teman-teman ya. Kalau dilihat di sini biar nggak salah analisis diskon gitu ya. Nah, ya, harus banding. Sorry. Diskon semua. Tinggal klik ini aja. Sales, profit, kemudian diskon. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman nih. Kenapa sih di Argentina itu ada penjualannya 57.000 tapi profitnya malah minus 18.000. Ternyata diskonnya besar ya teman-teman. Ya, diskonnya 169 gitu. Berarti ada mekanisme yang salah nih. Kenapa dia bisa diskonnya besar di sana ya? Nanti bisa dianalisis ke bagian terkaitnya di marketingnya kah atau di business development. Nah ini kelihatan nih Honduras gitu ya. Diskonnya udah 290 nih teman-teman. Kenapa dia profitnya minus gitu ya? Nah, kalau kita lihat kebanyakan adalah bagian-bagian yang negara-negara yang memberikan diskon besar ternyata dia profitnya loss gitu ya.
kayak di Indonesia gitu, kayak startup e-commerce gitu ya. Dia penjualannya besar, salesnya besar ya, kayak Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya gitu. Penjualannya gede gitu ya, transaksinya gede per bulannya gitu, per harinya juga besar gitu. Tapi apa? Tapi pendapatan dari perusahaannya malah minus gitu. Masalahnya di mana? Oh, masalahnya nih, berarti ini ada diskonnya nih masalahnya. Atau kalau di sini ada data cost nggak ada ya? Oh, cost-nya nggak ada. Kalau ada data cost-nya lengkap gitu ya, kita bisa lihat nih minus yang ada di sini ya disebabkan oleh apa aja. Apakah cuma karena diskon ataukah karena COGS-nya tuh, cost dari operasional gitu ya. Misalkan cost operasionalnya tuh besar gitu, manpower-nya banyak gitu ya. Itu juga bisa mengurangi profit, teman-teman. Jadi kuncinya gitu ya. Kalau perusahaan mau profit, ya jualah barang semahal-mahalnya gitu. Dan kecilkan biaya operasional serendah-rendahnya gitu. Nah, ini kalau dari sini, dari data yang tersaji di sini gitu ya, ini udah kelihatan ya, bahwa diskonnya bermasalah gitu. Semakin besar diskonnya nih, maka potensi loss-nya juga semakin besar. Nah, ini except di Prancis ya teman-teman. Mungkin karena memang penjualannya lumayan besar, jadi begitu dia kena diskon, maka masih bisa ketutup ya sama profitnya. Oke, kemudian apa lagi yang bisa ditampilin di sini? Kalau region tuh apa ya? Oh, ini lebih detail lagi teman-teman. Kalau kita mau analisis bagian mananya gitu. Ini mungkin RM-nya lah. Ya. Kalau kita mau dibagi berapa benua gitu ya, yang paling mana yang banyak menguntungkan gitu ya. Biasa kan kalau bisnis, kalau di kelas skala dunia dia dibagi-bagi tuh. Eropa, kemudian Asia juga dibagi, Asia Timur, Asia mana gitu ya. Kemudian Afrika gitu ya. Nah, ini salesnya besar, yang Central Asia nih masih minus gitu ya. Kemudian Western Afrika tuh minus. Western Asia juga minus ya. Asia Barat nih minus. Nah, ini kalau Anda jadi CEO-nya, Anda bisa langsung menganalisis, oh berarti perlu dioptimalkan wilayah-wilayah yang masih rugi nih, Central Asia, terus mana lagi gitu ya. Oke, terus apalagi yang bisa dimunculkan di sini? Status apa ya? Oke, nah, ini lebih detail ya teman-teman. Nah, ini negaranya. Oke. Kemudian, nah ini, apakah karena ada shipping cost nih? Coba lihat ya, kita lihat shipping cost nih. Bagian shipping cost-nya besar nggak sih? Enggak juga ya. Oh, ini teman-teman bisa di hide ya. Nah, di Western Europe shipping cost-nya besar. Nah, ini memudahkan teman-teman ya. Kalau Anda hanya menggunakan Excel, tentunya Anda perlu melakukan banyak langkah ya untuk menghasilkan satu grafik tampilan seperti ini. Tapi kalau dengan Tableau, gitu, Anda tinggal drag and drop aja. Nanti Anda bisa mempercantik tampilan nih dari color-nya gitu ya. Nah, ini kita coba kita Central Asia.
Colornya diwarnain merah. Gitu. Oh, dia apa? Satu blok dia nggak bisa ini nih. Oke. Nah, ini juga Anda bisa tambahin keterangan-keterangannya. Tapi nanti kita masuk di Meet berikutnya aja mungkin ya. Di Meet ini masih drag and drop aja dulu. Jadi kalau kita remove dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan belum? Pak, mau nanya dong, kalau pakai Tableau yang public itu bisa nggak sih, Pak? Tableau yang publik bisa harusnya. Kamu udah install? Ini lagi nginstal sih, lagi ngeliat tutorial di YouTube. Coba aja, bisa harusnya. Ada lagi teman-teman? Ini measure value-nya bisa dimunculin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Pak, ini pakai aplikasi apa ya, Pak? Tableau, Mas. Tableau. Nih Tableau. Baru join nih. Iya, Pak. Makasih, Pak. Tableau pakai Tableau. Buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah ngambil data intelligence, harusnya udah familiar ya menggunakan Tableau. Udah pernah dipresentasikan juga nih sama dosen sebelumnya. Cuma memang tahapannya beda. Gitu. Oke, Ya, Pak, sekali lagi Pak mau bertanya, untuk data yang kita masukkan nanti mengikuti seperti data Bapak atau kita buat sendiri, mungkin dengan kriteria hampir sama gitu Pak? Bebas teman-teman, nggak perlu ngikutin saya, nanti Anda tinggal munculin aja kira-kira dari data tersebut gitu ya. Saya perlu revisi tugas ini, lupa. Dari data tersebut apa yang bisa Anda sampaikan gitu. Jadi kayak begini ya. Kayak tadi datanya kan Anda screenshot aja ya, print screen gitu ya. Ya, Anda atau juga bisa dicetak juga di sini ya. Atau bisa print screen aja. Kemudian ada masukkan ke Word ya. Nah, ini tinggal paste gitu. Kemudian Anda ceritain aja nih data yang Anda tampilkan nih, menggambarkan tentang apa gitu ya. Ya Mas, tiap orang nggak perlu sama ya teman-teman. Yang penting Anda bisa ada pengalaman untuk memodify tampilan dari grafisnya. Ada juga bisa juga Anda pakai model yang lain ya, nggak perlu chart bar seperti ini gitu ya. Bisa model yang lain, bisa yang ini ya, misalkan atau ini. Asalkan bisa menghasilkan sebuah informasi ya kenapa enggak gitu ya. Oke Pak, iya. Berarti kalau contohnya saya ambil suatu nilai dari contohnya sekolah gitu ya, kita ambil dari nilai harian, dari nilai mungkin PTS dan sampai selanjutnya nanti bisa ditampilkan, intinya nanti grafiknya bisa muncul gitu Pak ya. Bisa juga. Boleh. Datanya banyak nggak? Row-nya ada berapa row? Setidaknya nanti kan kita bikin ada sekitar beberapa row, ada 8 atau 10 nanti. Nah, dan nanti kita gabungkan sama data yang lain gitu supaya nanti membentuk suatu grafik atau barisnya ada berapa? Barisnya. Kalau baris mungkin nanti bisa dibuat sekitar 10 atau 15 itu. Cukup terlalu sedikit teman-teman. Berarti pakai data ini aja nanti ya.
boleh. Ini datanya ada 51.000 row nih. Oh, oke. Kalau Anda olah ini pakai Excel, tentunya Lama ya? akan banyak resource di laptop. Ya. Oke. Nanti Untuk file, datanya ini saya masukin Google Drive, kemudian saya posting di komentar itu ya. oke. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Description. Ya. Anda tinggal download aja nanti. Download ya. Tinggal olah data. Jadi datanya sama semua ya teman-teman ya. Data Ya. dari sini ya. Baik, kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Cukup, oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan nanti silakan Anda install, kemudian Anda kerjakan tugasnya. Try untuk menggunakan Tableau untuk menghasilkan dari data itu menghasilkan sebuah informasi. Itu jadi satu buah tugas ya. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup ya. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti kerjakan kuis ya. Buat teman-teman yang tugas-tugas sebelumnya belum ngerjain, saya harap Anda menyusulkan ya teman-teman ya. Jangan sampai nggak ngerjain, sayang banget nanti Anda. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.